Nah, untuk transformasi ini jangan khawatir, kita tidak lagi dipaksa untuk mengintegralkan, karena pada dasarnya transformasi Laplace adalah mengintegralkan dengan nilai e pangkat j omega t dan e pangkat min j omega t ya, theta dan seterusnya. Tapi semua bentuk integral itu sekarang bisa dilihat di tabel. Jadi nggak ada lagi pengintegralan, kita cuma mencocokkan apa yang ada di depan mata kita dengan tabel, dan kita tinggal sesuaikan dari tabel itu mana sih yang kira-kira paling cocok atau paling bisa direpresentasikan. Jadi transformasi Laplace memang awalnya pakai integral, tapi karena bentuk-bentuk integral itu secara umum solusinya ada di tabel, ya kita tinggal ngelihat tabel. Jadi kalau misalkan tabel sin itu bentuknya seperti apa, cos seperti apa, t pangkat 3 seperti apa, dan lain-lain. Jadi nggak lagi mengintegralkan. Awalnya memang dari integral, tapi ujung-ujungnya ya itu semua ada di tabel. Jadi kita harus terima kasih sama orang-orang yang sudah membuat tabel, karena kita nggak lagi harus mengintegralkan satu persatu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk inverse Laplace. Jadi kalau Laplace itu mengintegralkan dari waktu ke frekuensi atau waktu ke S atau T ke S. Tapi kalau inverse-nya itu kita mengintegralkan dari S ke T atau dari frekuensi ke waktu. Nah, untuk yang inverse Laplace itu kadang-kadang kita tidak memperoleh suatu persamaan yang bisa langsung diterjemahkan ke dalam domain waktu. Kita harus uraikan dulu dengan menggunakan pecahan parsial. Nah, cara memecahkannya nanti kita akan bahas di sini. Dan terus terang nanti di mata kuliah lain pemecahan parsial itu akan sangat-sangat sering digunakan. Jadi diharapkan di sini mulai paham ya. Jadi baik dari Laplace atau dari T ke S atau dari S ke T, kita sama-sama melihat tabel, tapi kadang-kadang harus dimodifikasi dulu. Oke. Nah, untuk mata kuliah matematika teknik nanti untuk Laplace nanti digunakan di sistem kendali kontinu dan sistem dan sinyal juga ya. Nah, sebelum masuk kita ngelihat tabel dulu biar familiar ya. Jadi di sini ada nomor-nomor tabel ya. Ada istilah-istilah juga yang mungkin nggak familiar ya. Jadi kalau Laplace itu lambangnya seperti ini ya. Jadi L yang bagus melingkar-lingkar itu Laplace. Tapi kalau misalkan ada pangkat min satunya itu berarti inverse ya. Jadi Ft itu berarti kan fungsi waktu, L pangkat min 1 Fs itu berarti inverse dari fungsi Laplace-nya atau fungsi S-nya. Sementara sebaliknya Fs itu adalah fungsi dalam domain frekuensi atau dalam domain Laplace atau S, itu sama dengan Laplace ya, transformasi Laplace dari fungsi T atau fungsi dari domain waktu. Nah, kita lihat di sini ini adalah domain waktu. Satu itu ekivalen dengan 1 per S. Jadi kalau 5 itu ekivalen dengan 5 per S, 100 itu ekivalen dengan 100 per S, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dalam domain waktu nilainya 50, maka dalam domain Laplace nilainya 50 per S. Dari mana kita dapat itu semua? Minggu kemarin kita sudah bahas ya. Itu semua didapat dari pengintegralan ya. Jadi misalkan integral dari 50 E pangkat J atau min J omega T dt itu ya kurang lebih sama dengan 50 per S. Nah, kita lihat ya, S itu sama dengan J omega atau J dikalikan omega atau I dikali omega. Ya, jadi biar langsung kelihatan apa sih hubungan S sama frekuensi. Kenapa kok ada frekuensinya di situ? Ya karena S itu adalah J itu adalah bilangan imajiner yang kita bahas kemarin sebelum UTS, imajiner dikalikan omega, di mana omega itu adalah 2pi ya, pi dikalikan F.
Jadi ya tentu saja kita bisa nyatakan bahwa ya domain Laplace itu sendiri adalah domain frekuensi. Kenapa kita ngomongin transformasi? Karena gini, sebenarnya segala sesuatu itu bisa disusun berdasarkan domain waktu atau domain frekuensi, walaupun yang disusun itu sama. Contohnya adalah gambar ya. Gambar itu bisa disusun berdasarkan pixel-pixel dari spasial atau dari domain frekuensinya. Ketika disusun menghasilkan nilai yang sama, tetapi kita memandangnya dari sisi spasial atau sisi frekuensi, yaitu gambar atau sinyal. Sinyal itu disusun berdasarkan tumpukan frekuensi atau tumpukan waktu. Jadi kalau misalkan kita melihat gambar sinyal dari waktu 0 sampai 10 detik, kita bisa melihat sinyal itu sebagai representasi tumpukan frekuensi juga atau kumpulan nilai-nilai frekuensi yang beda. Jadi itu cuma cara memandang kita, dan kenapa kita belajar Laplace, karena ada banyak hal yang lebih mudah diselesaikan ketika kita memandangnya dari sudut S atau sudut frekuensi. Oke, jadi ini ya. Nah, kita lihat juga E pangkat AT itu sama dengan 1 per S min A. Jadi E pangkat 5T berarti 1 per S min 5. E pangkat 100T dalam domain waktu itu berarti 1 per S min 100 dalam domain frekuensi. Jadi ya sekali lagi simpel sekali, kita cuma lihat tabel doang. Kalau E pangkat min itu berarti di sini nanti jadi plus. Jadi misalkan E pangkat min 5T ini jadi 1 per S tambah 5. Ya, jadi nomor 1 sama nomor 2 ini adalah suatu bentuk transformasi yang sering digunakan. Nah, berarti kalau T pangkat N itu sama dengan N faktorial per S pangkat N tambah 1. Misalkan T pangkat 5 berarti dalam domain frekuensi atau dalam domain S itu hasilnya adalah 5 faktorial per S pangkat 5 tambah 1, atau 5 faktorial itu adalah 120 per S pangkat 6. Nah, berarti T pangkat P, ya, T pangkat P itu untuk P-nya lebih besar daripada min 1, itu sama dengan gamma. Ini adalah lambang gamma. Gamma itu seperti apa? Jadi sebenarnya ini sama-sama faktorial juga. Jadi gamma P tambah 1 itu sama dengan P faktorial per S pangkat P tambah 1. Jadi mirip ya, 3 sama 4, cuma kita meninjaunya P-nya di atas min 1. Jadi ini gamma P tambah 1, ini sama aja dengan P faktorial. Dan seterusnya ya, jadi kita ngelihat kalau misalkan berapa sih transformasi Laplace dari sin 100T, ya berarti kan 100 per S kuadrat tambah 100 kuadrat atau 100 per S kuadrat tambah 10.000. Nah, itu kalau misalkan kita melihat dari bentuk-bentuk waktu mau diubah ke S atau mau diubah ke frekuensi. Kalau sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya ya sama aja. Misalkan saya mau mencari inverse Laplace dari S per S kuadrat tambah 100. S per S kuadrat tambah 100 ya, kita ngelihat aja kira-kira mana yang paling mirip di sini. Yang paling mirip kita ngelihat, oh ternyata di nomor 8, S per S kuadrat tambah 100. 100 itu adalah 10 kuadrat. Berarti ini sama dengan S per S kuadrat tambah 10 kuadrat. Nah, inverse-nya apa? Kita ngelihat di sampingnya, ini adalah cos 10T. Atau bentuk lain misalkan seperti ini ya, misalkan 20 S kuadrat per S kuadrat tambah 100 terus dikuadratkan. Nah, ini hasilnya adalah sin, misalkan tadi adalah A-nya 10, sin 10T tambah 10T cos 10T. Tapi yang inverse Laplace ini kadang-kadang nilainya itu tidak bisa langsung dilihat dari sini. Maksudnya adalah dia harus diuraikan dulu, dan ketika kita menguraikannya kita melihat dari patokan tabel. Artinya apa? Artinya kita harus tahu yang paling mirip dari penguraian itu seperti apa. Contohnya adalah kalau misalkan kita uraikan ini kan sebenarnya bentuknya bukan lagi S kuadrat tambah A kuadrat dikuadratkan, tapi bisa kita kuadratkan S kuadrat di pangkat 2 lagi jadi jadi bentuk lain kan, jadi S pangkat 4. Jadi penguraian-penguraian dalam bentuk S itu kadang-kadang harus kita lakukan dulu sehingga kita bisa dapatkan bentuk yang paling
mirip dengan apa yang tersaji di tabel. Dan masalah satu lagi adalah kalau kita melihat sesuatu yang nggak bisa lagi diselesaikan dengan penyederhanaan biasa dan kita harus melakukan pemecahan parsial. Pemecahan parsial itu bertujuan agar setiap komponen dari pecahan-pecahannya itu bisa ada di tabelnya. Nanti kita lihat contohnya. Ya oke, kita langsung ke bentuk latihan Laplace-nya. Ya, jadi biar gampang kita lihat di sini ada hitung transformasi Laplace dari 10 sin 4t tambah 4t kuadrat. Nah, kita lihat ini sebenarnya L-nya harusnya L yang bagus ya, yang melingkar-lingkar, tapi di sini L biasa, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu bahwa kita disuruh kalau misalkan ada L di depan, mau baik L-nya bentuknya bagus melingkar-lingkar ataupun L standar kayak gini, ya kita tahu bahwa kita disuruh untuk melakukan transformasi Laplace dari domain waktu ke domain frekuensi atau dari T ke S. Ya, jelas ya, jadi jangan sampai ketuker L pangkat min 1 berarti dari frekuensi ke waktu atau dari S ke T. Jadi kalau L nggak ada min satunya, pangkat min satunya berarti dari waktu ke S. Nah, 10 sin 4T. Nah, kita ngelihat ya, berdasarkan sifat-sifat transformasi Laplace kemarin, kita bisa ngelihat kalau misalkan bentuknya gabungan seperti ini, di mana bentuk gabungannya adalah bentuk penjumlahan, kita bisa langsung pecah satu-satu. Artinya kita bisa cari transformasi Laplace untuk 10 sin 4t-nya saja, dan kita bisa mencari transformasi Laplace dari 4t kuadratnya saja. Ya, ini biar gampang. Oke, ini kok lama. Oke, kita bisa lihat untuk yang 10 sin 4t-nya saja, dan kita bisa mencari untuk yang 4t kuadratnya saja. Ya. Dan kita juga lihat berdasarkan sifat-sifat transformasi Laplace kemarin, kalau nilai yang tidak mengandung t atau nilai konstanta, nilai angka yang nggak ada t-nya lah, nilai misalkan 5, 100, a, b yang nggak ada t-nya, itu kita transformasi Laplacean, ya kita tinggal keluarkan saja, ya keluarkan sini. Jadi 10-nya itu kita nggak usah transformasi Laplacean, kita keluarkan di sini. Ya. Hati-hati jangan sampai nanti 10-nya dilaplaskan, sin 4t-nya dilaplaskan, karena kalau 10 dilaplaskan itu jadi 10 per S. Jadi tinggal dikeluarin aja, ya. Jangan masing-masing ditransformasi Laplacean. Jadi kalau perkalian itu tidak berlaku bentuk ini ya. Jadi misalkan saya mau mentransformasi Laplacekan 10 sin 4t, itu nggak berlaku, berarti Laplace 10 dikalikan Laplace sin 4t, itu nggak berlaku. Jadi bentuk-bentuk seperti ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita balik lagi, jadi kita keluarkan 10-nya, sehingga kita bisa fokus untuk mencari transformasi Laplace dari sin 4t. Sin 4t seperti apa? Ya kita tinggal ngelihat tabel ya. Hasilnya kan awalnya kita disuruh integralin kan kalau pakai Laplace, tapi ternyata itu merepotkan dan males. Kita langsung aja, kalau sin 4t kita lihat dari tabel ini mana ya yang paling mendekati fungsi sin. Kita lihat 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak, 4 enggak, 5 enggak, 6 enggak, 7 ya. Sin at. Kita ngelihat, kita di 7 itu ada fungsi sin at. Berarti sin 4t A-nya itu adalah 4. Kalau misalkan A-nya 4, berarti transformasi Laplace-nya adalah kita sesuaikan di sini berdasarkan tabel 4 per S kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya, jadi kita bisa langsung lihat di sini. Oh ya udah, langsung aja dari tabel sin 4t itu adalah 4 per S kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya. Nah, itu jangan lupa nanti dikalikan 10. Yang satu lagi adalah transformasi Laplace dari 4t kuadrat. Nah, kita bingung juga ini, 4t kuadrat. Kalau di tabel itu jelas nggak ada, jadi kita harus keluarkan 4-nya dulu. Kenapa? Karena kalau perkalian dengan konstan, konstanta itu maksudnya yang nggak ada t-nya. Jadi 4 itu kan nggak ada t-nya, itu bisa dikeluarin dulu 4-nya. Lalu kita mencari transformasi Laplace dari t kuadratnya saja. Kita ngelihat t kuadrat itu adanya di nomor 3 atau 4, terserah. Tapi nanti hasilnya akan sama aja.
misalkan kita mau pakai nomor 3, T kuadrat, berarti N-nya itu ada 2. Berarti nanti hasilnya adalah 2 faktorial per S pangkat 2 tambah 1 atau 2 kali 1 ya. 2 faktorial itu kan 2 kali 1 per S pangkat 3 ya. 2 kali 1 per S pangkat 3 ya. Nah, ini berarti 2 faktorial per S pangkat 3 dikalikan 4. Nah, di sini dia pakai gamma ya. Dia pakai gamma, tapi hasilnya akan sama aja. Karena gamma itu artinya ini, kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang pakai gamma ini, gamma n tambah 1 itu sama dengan n faktorial ya. Gamma n tambah 1 sama dengan faktorial. Ini lambang gamma ya, gamma apa namanya? Gamma huruf besar. Jadi kalau gamma huruf kecil tuh yang kayak Y, kalau gamma huruf besar tuh bentuknya gini. Ini kadang-kadang bikin bingung. Sama kayak epsilon. Epsilon kalau apa namanya besar sama kecil itu agak-agak beda jauh sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi gamma n tambah 1 sama dengan n faktorial. Jadi kalau misalkan di sini gamma p tambah 1 ya artinya ya p faktorial. Ya ini sama aja sih nomor 3 sama nomor 4 sebenarnya. Oke, kita balik lagi. Jadi T kuadrat ya. T kuadrat di sini itu berarti kita ngelihat N-nya itu adalah 2 faktorial per S 2 tambah 1 atau 2 faktorial per S pangkat 3. Ya udah langsung. Ini kan berarti 8 per S pangkat 3. Jadi kita ngelihat di sini, oh ternyata kita tinggal langsung jumlahkan saja. Jadi kita sudah dapatkan transformasi Laplace dari 10 sin 4T yaitu 40 per S kuadrat tambah 16, dan transformasi Laplace dari 4T kuadrat yaitu 8 per S pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 40 per S kuadrat tambah 16 ditambah 8 per S pangkat 3. Ini mau diuraikan lagi juga nggak apa-apa. Misalkan saya mau apa namanya bikin ini jadi satu penyebut ya. Jadi kita kalikan ini dengan S pangkat 3, ini kalikan atas bawah dengan S kuadrat tambah 16 ya juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini bentuk yang pertama, jadi simple. Kalau yang kedua kita ngelihat kita mau mencari transformasi Laplace dari E pangkat 5T sin 2T min sin 4T. Ya, jadi kita ngelihat apakah E pangkat 5T-nya bisa dikeluarin di L-nya. Apakah E pangkat 5T-nya bisa dikeluarin? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa dikeluarin? Kalau yang tadi kan kita bisa ngeluarin nilai, kita bisa ngeluarin nilai 10 sama 4 ya, karena dia tidak mengandung unsur T sama sekali. Kalau di sini E pangkat 5T nggak bisa dikeluarin karena dia mengandung unsur 5T. Sehingga yang kita lakukan adalah kita harus mencari fungsi yang persamaannya E pangkat sesuatu T dikalikan sin pangkat sesuatu T. Ya, E pangkat sesuatu T dikalikan sin pangkat sesuatu T. Kita lihat ada nggak ya di sini? E pangkat sesuatu T dikalikan sin pangkat sesuatu T. Ya ada, ternyata ada. Jadi kita ngeliat di sini, aduh tabelnya. Memang kita sekarang jadinya harus familiar dengan tabel ini dan kita mencari mana sih yang paling mirip. Cari ini, udah nih 11, 12, 13, 14 nggak ada, 15, 16 nggak ada, 17, 18 nggak ada, dan 19 ada. E pangkat AT sin BT. Ya, E pangkat AT sin BT ternyata kalau lihat di tabel itu hasil dari transformasi Laplace-nya adalah B per S min A kuadrat. Jadi dalam kurung dikuadratkan tambah B kuadrat. Di mana A itu adalah nilai koefisien dari E pangkat AT-nya. Sorry, bukan koefisien, maksudnya A-nya di situ. E pangkat AT ini jadi ekuivalen dengan S min A kuadrat, dan nilai dari sin BT-nya kita masukkan di sini. Nah, kita ngelihat di sini, jadi E pangkat AT, A-nya 5, B-nya 2. Ya, saya lihat lagi. A-nya 5, karena E pangkat 5T, A-nya 5, dan B-nya 2. Oke, kalau A-nya 5, B-nya 2, kita ngelihat dari sini. Berarti B-nya 2, berarti ini 2 per S min 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. 2 per S min 5 kuadrat tambah B kuadrat, atau 2 per S min 5 kuadrat tambah 4. Nah, ini hasilnya akhirnya seperti ini. 2 per S min 5 kuadrat tambah 4.
Nah, karena kita ingin uraikan lagi, jadi S min 5 kuadratnya kita uraikan jadi S kuadrat min 2 kali 5S tambah min 5 kuadrat, atau S kuadrat min 10S tambah 25 tambah 4. Hasilnya ini. Ya, hasilnya adalah 2 per S kuadrat min 10S tambah 29. Jadi kita lihat, memang cuma lihat tabel, aslinya kan harusnya diintegralin, tapi nggak jadi. Bukan nggak jadi, nggak usah deh gitu kan. Tapi masalahnya di sini adalah justru sebaliknya. Justru kalau yang dikasih adalah ininya, kita suruh mencari ininya, apa namanya, bentuk waktunya. Kalau yang dicari adalah, yang dikasih tahu adalah bentuk S-nya, tapi bentuknya kayak gini, ini dicari-cari sampai pusing, itu nggak bakal ada di tabel. Jadi hati-hati kalau misalkan kita bentuknya kayak gini dan nggak ada di tabel, ya kita harus lihat dulu kira-kira ada nggak ya yang bisa direkayasa. Jadi ini metode kebalikan. Oh, atasnya 2, berarti ini biar mirip dengan yang salah satu tabel, ini tambah 4 nih, ini kan 2 kuadrat 4. Jadi kalau tambah 4 ini sisanya kayak gini. Nah, ini bisa diuraikan atau enggak. Itu nanti akan kita pelajari juga. Oke, terus yang kedua adalah E pangkat sin hiperbolikus ya. Ini ceritanya sin hiperbolikus ini ada salah ketik. Jadi E pangkat 5T sin hiperbolikus 4T. Oke, kita ngeliat tabel dulu. Sin hiperbolikus. Oh, ini ada ya. Jadi kalau E pangkat AT sin hiperbolikus BT itu persamaannya adalah B per S min A kuadrat min B kuadrat. Kita langsung tahu A-nya berapa di sini. A-nya itu kan 5 tadi, dan B-nya itu 4. Ya. A-nya 5, B-nya 4, berarti 4 min S min 5 kuadrat min 4 kuadrat. Ya. Jadi langsung aja. S4 per S min 5 kuadrat min 4 kuadrat, atau 4 per S min 5 kuadrat min 16. Kita uraikan di sini. Hasilnya adalah 4 per S kuadrat min 10S tambah 9. Ya, tentu saja kita langsung saja operasikan semuanya. Artinya apa? Artinya ini kita tinggal uraikan saja, karena ini di sini dikurangi, berarti dalam bentuk Laplace-nya dikurangi. Jadi E pangkat 5T sin 2T min sin hiperbolikus, ini salah, harusnya ada H-nya. 4T itu sama dengan 2 per S kuadrat min 10S tambah 29 dikurangi 4 per S kuadrat min 10S tambah 9. Mau diurain juga biar penyebutnya sama juga nggak apa-apa, tapi pasti akan jadi tambah panjang. Oke, untuk contoh selanjutnya adalah fungsi dari Ft, di mana Ft itu nilainya 5 jika T-nya lebih kecil dari 3, dan 0 jika T-nya lebih besar daripada 3. Nah, kalau misalkan bentuk ini ya kita harus menggunakan definisi Laplace tadi ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan definisi Laplace, 5 itu untuk T lebih kecil dari 3, dan 0 itu untuk T lebih besar dari 3. Jadi kita bisa lihat Laplace itu, transformasi Laplace itu kan dari definisinya adalah dari 0 sampai tah hingga E pangkat min ST FT dt. Berarti kita tinggal ubah batas-batasnya adalah E pangkat min ST kali 5 untuk 0 sampai 3, dan E pangkat min ST kali 0 dt untuk 3 sampai tah hingga ya, untuk 3 sampai tah hingga. Ini tentu saja bernilai 0 ya, karena ya udah apapun dikalikan 0 mau diintegralin ya hasilnya 0 juga. Jadi kita tinggal mengintegralkan dari 0 sampai 3 ya. Jadi E pangkat min ST kali 5 dt kita integralkan dari 0 sampai 3. Nah, 5-nya kita keluarkan karena tidak mengandung unsur T, jadi E pangkat min ST dt ya, dimana kita tahu kalau pengintegralan E pangkat min ST itu sama dengan min 1 per S dikalikan E pangkat min ST ya. Jadi integral dari E pangkat min ST dt adalah min 1 per S dikalikan E pangkat min ST. Batas atasnya adalah 3, batas bawahnya adalah 0. Sehingga nilai dari transformasi Laplace itu adalah 5 per S dikalikan 1
dikurangi E pangkat min 3S ya. Karena E pangkat 0 itu adalah 1 ya. E pangkat 0 itu adalah 1 dan E pangkat min 3S ya, min 3S. Cuma kita balik karena ini kan berarti hasilnya adalah 5 per S E pangkat min 3S dikurangi min 5 per S dikalikan 1. Jadi hasilnya nanti akan kembali ke depan, yaitu 5 per S yang jadi positif. Ini akan berlaku juga untuk bentuk-bentuk lain. Jadi kalau misalkan ini saya mau bentuk step dari 0 sampai 100, misalkan saya mau mencari transformasi Laplace dari Ft untuk nilai 5 dari 0 sampai 100, maka ini nanti hasilnya adalah 5 per S kalikan 1 dikurangi E pangkat min 100S. Jadi nanti lama-lama kelihatan polanya. Ini dikalikan E pangkat min berapa S, tergantung batasnya dari mana sampai mana. Nanti akan kita lihat di bentuk-bentuk fungsi step ya, di mana bentuk-bentuk fungsi step itu kan akan digunakan untuk batas rentang waktu tertentu ya. Seperti ini adalah contoh yang ini. Lalu ini contoh yang sebenarnya gampang juga sih ya, kita cari transformasi Laplace dari T per 4 kuadrat. Cara gampangnya sebenarnya ini sebenarnya lebih susah ya. Jadi kita lihat kalau T per 4 kuadrat itu artinya T kuadrat per 16 atau 1/16 T kuadrat. T kuadrat itu berarti N-nya ada 2. Jadi kalau misalkan mau ngelihat di sini T kuadrat itu kan N-nya ada 2 ya. Kita pakai tabel yang di awal-awal lagi berarti. Jadi ini kan berarti 2 faktorial per S per 2 tambah 1 atau 2 per S pangkat 3. Tapi karena tadi dikalikan 1 per 16, berarti 2 per 16 kali S pangkat 3 atau 1 per 8 S pangkat 3. Ini kita bisa ngelihat hasilnya sama aja. Ya, jadi mau pakai cara ini kita pakai cara substitusi ini, jadi ini diganti dengan per 4, atau mau pakai cara langsung seperti tadi, jadi 1/16 T pangkat 2 itu nggak masalah. Jadi itu cara kita beberapa contoh untuk menyelesaikan transformasi Laplace ya. Untuk bentuk-bentuk dari Laplace dari waktu ke Laplace saya rasa lebih mudah dibandingkan kalau kita mau mencari inverse Laplace ya. Mau mencari inverse Laplace itu kadang-kadang nggak langsung bisa dilihat di tabelnya, kadang-kadang kita harus rekayasa persamaannya. Nah, kita sekarang lanjut ke pecahan parsial. Jadi pecahan parsial ini berlaku untuk saat kita mau melakukan inverse ya. Jadi bukan lagi melakukan transformasi Laplace. Jadi kita tidak menggunakannya untuk mengubah dari bentuk T ke bentuk S, tetapi kita gunakan untuk mengubah dari bentuk S ke bentuk T. Kenapa seperti itu? Karena ternyata bentuknya ini setelah dilihat nggak ada di tabel, jadi kita harus uraikan biar bentuk-bentuk yang terlihat itu ada di tabel. Jadi misalkan bentuk seperti ini, misalkan ada pecahan parsial dan akar-akarnya itu beda, artinya P1, P2 sama Pn-nya itu beda. Itu kita bisa simbolkan dengan cara menguraikannya menjadi A1 per S tambah P1 ditambah A2 per S tambah P2 ditambah seterusnya sampai N per S tambah Pn. Nah, P-nya itu tahu. Di P1, P2, P3, P seterusnya itu kita tahu nilainya. Kenapa? Karena itu ada di persamaan. Yang jadi masalah adalah mencari nilai A1, A2, A3 sampai AN-nya. Tergantung dari dia polinimal pangkat berapa. Nah, jadi masalahnya di sini adalah gimana sih cara kita mencari nilai A1, A2, A3 dan seterusnya. Kalau udah dapat ya kita tinggal langsung masukkan ke persamaan. Caranya adalah dengan memberikan limit S menuju min PK. Jadi kalau A1 limitnya S menuju min P1, untuk S tambah PK dikalikan untuk S tambah PK, jadi kalau P1 berarti P1 dikalikan fungsi XS-nya.
Nah, kalau bentuknya cuma variabel gini kadang-kadang bingung ya, ini maksudnya apa sih? Nanti kalau lihat di contohnya langsung akan ke apa namanya akan ketahuan maksudnya apa. Jadi kalau mencari A2 berarti kita ngelihat ya, misalkan di sini saya mau mencari nilai A1 ini berapa? Berarti kita lihat, oh ya A1 berapa nilainya, limit S menuju min ya, P1. Jadi kalau P1-nya 5 berarti limit S menuju min 5. Limit menuju S itu maksudnya kita tinggal masukin S-nya itu min 5 sih sebenarnya. Ya. Nah, untuk S tambah min 5 dikalikan XS. Ini. Nah, enaknya apa? Nanti kita ada yang langsung bisa dicoret. Jadi misalkan ini S tambah min 5, nanti akan dicoret dengan penyebutnya yang kebetulan S pangkat min 5 juga. Jadi tinggal sisanya adalah ini. Ya. Jadi ketika kita mengalihkan S tambah PK dengan XS, pasti ada bagian penyebut yang hilang karena dicoret sama ini. Jadi tinggal XS-nya itu tinggal sisanya. Tinggal bagian yang nggak mengandung PK-nya. Nah, ketika kita sudah dapatkan nilai A1, A2, A3, dan seterusnya, maka inverse baliknya lagi, karena ini kita lihat, ini kan ada di tabel ini ya, yang tabel paling simpel, yaitu yang si ini. Ini nanti akan jadi bentuk seperti ini, kita lihat di tabelnya, maka kita akan dapatkan E pangkat sekian T. Tapi karena ada koefisiennya di depan, maka ini menjadi A1 E pangkat min P1T, tambah A2 E pangkat min P2T, tambah seterusnya. Jadi sasaran akhirnya adalah mendapatkan fungsi xt dalam, ya tentu saja dalam domain waktu setelah kita mengetahui nilai A1, A2, A3-nya. Jadi segala sesuatu kita lakukan di sini untuk mencari koefisien A1, A2, dan A3. Ya. Oke, mungkin masih bingung ya karena nggak ada contohnya, nanti kita cari contoh. Nah, jadi jika PI sama dengan PK, maka penyelesaian itu dapat diselesaikan secara khusus yang menghasilkan XT merupakan fungsi kosinus dan sinus. Ya. Oke, kita yang ini nggak usah. Kita langsung contoh aja. Nah, kita ngelihat ya tadi. Udah. Saya kecilin dulu aja. Oke. Nah, kita ngelihat ini ya. Ya, mungkin ini contoh yang tadi. Jadi saya mau mencari inverse Laplace dari S tambah 4 per S tambah 1 dikalikan S tambah 2 dikalikan S tambah 3. Jadi kita ngelihat di sini ya, S tambah 4 per S tambah 1 kali S tambah 2 kali S tambah 3. Kenapa nggak ngelihat tabel aja? Di tabel nggak ada. Bentuk kayak gitu itu nggak ada di tabel. Kenapa bisa nggak ada di tabel? Karena memang ya, dari sananya nggak ada. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memecahnya karena bentuk yang itu kalau dipecah bisa jadi ada yang bisa ditransformasikan menggunakan tabel. Jadi bentuk kayak gini biasanya kita memecah jadi 1 per S tambah A atau 1 per S min A ya. Jadi E pangkat min AT atau E pangkat AT. Nah, gimana cara mecahnya? Tadi menggunakan persamaan tadi ya. Jadi di sini ada 3 P. P yang 1 nilainya 1, P yang 2 nilainya 2, P3 nilainya 3. Ya, jadi kita lihat tadi kan P-nya langsung satuan. P1 itu sama dengan 1, P2 sama dengan 2, P3 sama dengan 3. Sehingga X ini itu bisa diuraikan menjadi A1 per S tambah 1 ditambah A2 per S tambah 2 ditambah A3 per S tambah 3. Sekarang permasalahan utamanya adalah mencari berapa sih nilai A1, A2, dan A3-nya. Sekarang saya mau cari A1 ya. A1 itu tadi kita ngelihat A1 per S tambah 1. Kita ngelihat di sini. A1 per S tambah 1 ya. Limit S menuju min PK, S tambah PK dikali XS. Ya. Kita lihat P1 tadi berapa nilainya?
P1 nilainya adalah 1. Jadi limit S menuju min 1, S tambah 1 dikalikan XS. Jadi kita lihat A1 sama dengan limit S menuju min 1. Ya, jadi nanti dikeluarin. Jadi nanti nilainya S-nya dimasukin sama dengan min 1 lah. Jadi nggak usah pusing mikirin limit itu maksudnya apa sih. Jadi kita masukin S sama dengan min 1. Untuk fungsi S tambah 1 ya, dikalikan XS. S tambah 1 dikalikan XS kan berarti ini ya. Ini kan XS-nya. Kalau kita kalikan dengan S tambah 1, berarti kita tinggal mencoret S tambah 1 yang jadi penyebut di sini. Kan kita mengalihkan S tambah 1 kali S tambah 4 per S tambah 1 kali S tambah 2 kali S tambah 3. Berarti kita tinggal coret aja yang S tambah 1-nya. Ya, kita tinggal coret aja yang S tambah 1-nya, sehingga hasilnya adalah tinggal S tambah 4 per S tambah 2 kali S tambah 3 ya. Jadi tinggal ini ya. Jadi S tambah 1 kalikan fungsi SS hasilnya adalah S tambah 4 per S tambah 2 kali S tambah 3. Dan kita masukkan nilai limit S mendekati min 1 tadi. Karena P1 nya 1, kita masukkan limit S mendekati min 1 tadi. Karena istilah limit itu kadang-kadang bikin pusing, maksudnya kenapa harus ada limit? Ya, ini maksudnya S-nya sama dengan min 1 aja. Jadi limit S menuju min 1 ya, tinggal masukin S-nya min 1. Jadi kita masukkan nilai min 1 di persamaan ini, yaitu persamaan S tambah 4 per S tambah 2 kali S tambah 3. Ya, masukin nilai min 1. Min 1 tambah 4 sama dengan 3, min 1 tambah 2 sama dengan 1, min 1 tambah 3 sama dengan 2, jadi adalah 3 per 1 kali 2 atau 3 per 2. Nah, berarti nilai A1-nya ketemu hasilnya 3 per 2. Lalu selanjutnya kita mau mencari nilai koefisien A2. Kita udah bisa langsung nih. Berarti koefisien A2 berarti limit S menuju limit S menuju min P2 berarti min 2 dikalikan dengan fungsi XS dikalikan S tambah P2 atau S tambah 2. Nah, fungsi S tambah 2 dikalikan XS itu berarti S tambah 4 per S tambah 1 kali S tambah 3. S tambah 2 nya dicoret ya, jadi ini S tambah 4 per S tambah 1 kali S tambah 3. Masukin langsung nilai S nya sama dengan min 2. Min 2 tambah 4 sama dengan 2, min 2 tambah 1 min 1, min 2 tambah 3 sama dengan 1 ya. Jadi ini hasilnya adalah 2 per 1 kali min 1 atau 2 per min 1, hasilnya adalah min 2. Jadi yang A2 sama kayak tadi persis caranya. Lalu bagaimana mencari nilai A3 ya, bagaimana cara mencari nilai A3 ya, kita bisa uraikan di sini ya. Cara mencari A3 kita bisa langsung uraikan di sini. Dengan cara apa? Dengan cara limit S menuju P3, min P3, S menuju min 3, dikalikan fungsi S tambah 3 dikalikan XS ini. Ya. S tambah 3 dikalikan XS ini hasilnya adalah S tambah 4 per S tambah 1 kali S tambah 2, karena S tambah 3 nya dicoret ya. S tambah 4 per S tambah 1 kali S tambah 2, karena S tambah 3 nya dicoret. Masukkan nilai S sama dengan min 3, jadi atasnya adalah min 3 tambah 4 1, min 3 tambah 2 adalah min 2, min 3 tambah 2 adalah min 1. Jadi hasilnya adalah ini kan min 3 tambah 4 1 ya, per 2 ya, karena min 3 tambah 1 2, min 3 tambah 1 min 3 tambah 1 min 2, min 3 tambah 2 min 1, jadi min 2 kali min 1 2 ya, min 1 kali min 2 itu kan 2, jadi ini tinggal 1 per 2. Jadi A3 nya ketemu sama dengan setengah. Nah, kita tinggal masukin persamaan ini, kan sudah ketemu A1 3 per 2, berarti kita langsung masukin di sini A1 3 per 2, jadi di sini adalah 3 per 2 per S tambah 1. A2 nya min 2, di sini adalah min 2 per S tambah 2,
A3-nya sama dengan setengah, di sini adalah setengah per S tambah 3. Jadi ini hasilnya SS itu sama dengan, masih dalam domain Laplace, adalah 3 per 2 per S tambah 1 min 2 per S tambah 2 tambah setengah per S tambah 3. Oke, kita ngelihat kalau 3 per 2 per S tambah 1 domain waktunya apa ya? Nah, kita tinggal lihat di sini ya. Berarti kan ini 3 per 2 per S tambah 1, saya mau mencari domain waktu. Domain yang paling kita sering gunakan saat mau memecahkan persamaan parsial adalah kata di nomor 2. 1 per S min A. A-nya berapa di sini? A-nya itu adalah min 1. Karena kan S min 1 kan jadinya, atau S tambah 1. A-nya di sini adalah min 1. Berarti di sini dikalikan dengan E pangkat min 1T. Kita lihat koefisien di depannya itu adalah 3 per 2. 3 per 2 kita kedepanin, ya, kedepanin karena kan itu berarti sama dengan 3 per 2 dikalikan 1 per S tambah 1. Ya, kita ngelihat di sini di tabel 1 per S tambah 1, 1 per S tambah 1 sama dengan 1 per S min A. Jadi A-nya sama dengan min 1, ini ketemu dikalikan E pangkat min 1T. 3 per 2 nya tinggal kedepanin, jadi 3 per 2 E pangkat min T. Dikurangi 2 per S tambah 2. 1 per S tambah 2 itu berarti 1 per S dikurangi min 2. Berarti A-nya sama dengan min 2 ya. A-nya sama dengan min 2, tapi ini 2-nya kedepanin ya. Jadi hasilnya adalah min 2 E pangkat min 2T. Nah, yang ketiga S tambah 3 berarti A-nya sama dengan min 3, di sini E pangkat min 3T. Ya, setengahnya kedepanin jadi setengah E pangkat min 3T untuk T lebih besar daripada 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Kalau ada pertanyaan langsung aja, bisa tanyakan apa saja terkait dengan transformasi Laplace ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena bentuk pecahan parsial ini akan digunakan juga di mata kuliah sistem kendali kontinu dan sistem kendali diskrit. Ini sebenarnya sederhana, simple, tapi tetap harus dibiasakan. Ya, jadi kalau misalkan udah biasa, kita langsung tahu sih di sini. Oh, berarti kalau cari A1 kita tinggal cari min ininya, terus persamaannya kita tinggal ngilangin yang ada ininya. Ya, jadi S sama dengan min 1, kita ngilangin. Ini kan kita ngilangin S tambah 1-nya, masukin min 1-nya di sini. Kalau A2 kita ilangin yang S tambah 2-nya, masukin min 2-nya di persamaan lain. A3 kita ilangin S tambah 3-nya, masukin min 3-nya di persamaan lain. Ya, jadi itu udah nanti lama-lama otomatis. Mungkin awal-awal agak kagok atau agak nggak biasa, tapi lama-lama oh ya berarti kalau gini kita tinggal coret persamaan fungsi aslinya dan masukin nilai minus dari yang dicoret tadi. Jadi misalkan cari A1, coret ini ya, masukin min 1 di persamaan sisanya. Oke, dan kita lihat langsung ke contoh lain ya. Ke contoh lain. Sekarang kita mau melakukan transformasi Laplace untuk bentuk seperti ini ya. Jadi untuk bentuk seperti ini kita tidak menggunakan persamaan parsial ya, kita tidak menggunakan persamaan parsial, tapi kita gunakan kita tidak menggunakan persamaan parsial kayak yang tadi, tapi kita gunakan persamaan parsial yang khusus. Jadi kita lihat 1 per S dalam kurung S kuadrat tambah 2S tambah 2 itu dipecah, itu jadinya A1 per S tambah A2S tambah A3 per S kuadrat tambah 2S tambah 2. Nah, kita kenapa kita gunakan persamaan ini? Karena kita ngelihat ternyata si ini itu tuh enak kalau misalkan kita cari nilai di tabelnya. Tapi kalau misalkan nggak enak ya berarti kita tinggal uraikan ini. Ya, jadi bisa diuraikan juga. Tapi kenapa nggak bisa diuraikan? Karena
kita lihat di sini, B kuadrat min 4AC-nya lebih besar dari 0 atau enggak. Persamaan determinan ini kan. B kuadrat min 4AC, 2 kuadrat min 2 kali 1, 4 min 4 kali 2 kali 1, jadi 4 min 8 di bawah 0. Berarti nanti ada fungsi imajiner di sini. Fungsi imajiner berarti melibatkan fungsi cos. Kita nggak akan bisa memecah ini dengan fungsi persamaan biasa. Sehingga kita lihat ini adalah bentuk yang nanti kalau diuraiin akar-akarnya ada imajiner. Jadi kita biarin aja di sini, S kuadrat tambah 2S tambah 2. Jadi kita pecahnya jadi A1 per S tambah A2S tambah A3 per S kuadrat tambah 2S tambah 2. Nah, cara menguraikannya adalah kita kalikan masing-masing dengan yang gak ada di bagian itu. Jadi nanti kita mau prinsipnya adalah menyamakan penyebut. Ya, kita mau menyamakan penyebut sehingga menjadi S kali S kuadrat tambah 2S tambah 2. Nah, cara menyamakan penyebutnya adalah yang bagian sini dikalikan S kuadrat tambah 2S tambah 2, atas dan bawah. Yang bagian kanan dikalikan S atas dan bawah. Jadi yang bagian sini kalikan S kuadrat tambah 2S tambah 2 per S kuadrat tambah 2S tambah 2, yang bagian A1 per S. Yang bagian A2S tambah A3 per S kuadrat tambah 2S tambah 2 dikalikan S per S. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi A1 dalam kurung S kuadrat tambah 2S tambah 2 tambah S dikalikan A2S tambah A3. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah kita mau mencari nilai A1, A2 sama A3. Tapi jadinya malah lebih gampang di sini. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan pecahan parsial tadi, tapi kita tinggal menyamakan persamaannya. Nah, ini kita kumpulkan dulu yang mengandung koefisien S kuadrat, yang mengandung koefisien S, dan yang tidak mengandung S sama sekali. Jadi nanti hasil akhirnya adalah ini A1 S kuadrat, di sini ada S dikalikan A2S, jadi A2S kuadrat. Jadi yang mengandung S kuadrat adalah A1 dan A2, di mana persamaannya adalah penjumlahan. Jadi A1 tambah A2 S kuadrat. Yang mengandung fungsi S di sini A1 kali 2S, jadi 2A1S. Di sini A3 dikali S, berarti tambah A3S. Jadi persamaannya adalah 2A1 tambah A3S. Nah, yang terakhir itu adalah yang tidak mengandung S sama sekali adalah 2A1. Jadi ini persamaannya. Sekarang kita mau mencari nilai A1, A2, dan A3 dari persamaan-persamaan ini. Caranya gimana? Gampang sih. Kenapa? Karena kita lihat. Berarti kita tahu bahwa koefisien S kuadrat itu pasti 0. Kenapa? Karena di sini di atas itu nggak ada yang mengandung nilai S kuadrat. Jadi ini pasti A1 tambah A2 0 S kuadrat. Ya. Kita tahu juga bahwa yang mengandung koefisien S di atas itu adalah 0 juga, karena tidak ada yang mengandung koefisien S di atas. Jadi 2A1 tambah A3 itu pasti sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa 2A1 itu sama dengan 1. Kenapa kita tahu ini? Karena di sini yang tidak mengandung koefisien S itu nilainya 1. XS-nya itu adalah 1 per S dalam kurung S kuadrat tambah 2S tambah 2. Berarti 1 itu sama dengan 2A1. Ya. 1 itu sama dengan 2A1, berarti A1 sama dengan 1 dibagi 2 atau setengah. Oke, kita udah tahu, oh berarti A1 nilainya setengah. Bisakah kita menggunakan pengetahuan itu untuk mencari nilai A2 dan A3? Bisa. Nah, kita ngelihat ya bahwa yang mengandung koefisien S kuadrat di sini adalah 0. Ya, karena di sini nggak ada. Jadi A1 tambah A2 itu sama dengan 0. A1 kita udah temu nilainya, ketemu hasilnya adalah setengah. Berarti A2, agar A1 tambah A2 itu bernilai 0, itu harus bernilai min setengah. Nah, yang ketiga kita lihat mau mencari A3. 2A1 tambah A3 itu sama dengan 0. A1 sama dengan setengah, berarti 2 tambah A3 itu sama dengan 0. Ya, 2 kali setengah tambah A3 itu sama dengan 0. Berarti 1 tambah A3 itu sama dengan 0, berarti A3 sama dengan min 1. Ya, kita uraikan ini. Jadi kapan kita gunakan cara kayak gini? Ini kita gunakan saat
saat B kuadrat. Ini kan rumus ABC ya. Jadi B kuadrat min 4AC itu adalah 2 kuadrat min 2 kali 4 itu di bawah 0. Determinannya di bawah 0. Kalau determinan di bawah 0, kita nggak bisa uraikan. Jadi kita harus menggunakan cara ini. Nah, kita ngelihat. Jadi persamaannya adalah ya kita lihat ya. Ini jadi muncul ininya apa namanya? Muncul persamaan ini ya. Jadi kita balikin lagi ya. Jadi XS itu sama dengan A1 per S tambah A2S tambah A3 per S kuadrat tambah 2S tambah 2. A1 nya kita masukin setengah, A2 nya min setengah, dan A3 nya kita masukin min 1 ya. Jadi sama seperti ini persamaannya ya. Jadi ini sama dengan setengah per S min setengah S tambah 1 per S kuadrat tambah 2S tambah 2. Nah, setengah per S, oke, kita langsung ketahuan. Oh, kalau setengah per S di tabel mah gampang, kita ngelihatnya di sini ya. Setengah per S ini kan berarti kalau begitu sama dengan setengah kali 1 per S, berarti setengah. Itu gampang. Yang jadi masalah adalah ini setengah S tambah 1 per S kuadrat tambah 2S tambah 2. Ini kita cari-cari lihat di tabelnya itu nggak ada sama sekali ya. Itu gimana ya, kok nggak ada di tabel ya? Kita harus rekayasa persamaannya ya. Kita harus rekayasa persamaannya. Di sini kita tahu bahwa di sini nilai S kuadrat tambah 2S tambah 2 itu kita mau mirip-miripin sama nilai apa ya yang kira-kira mirip S kuadrat tambah 2S tambah 2 ya. S kuadrat tambah 2S tambah 2 yang mana gitu kan. Itu kita harus melihat bentuk yang paling apa namanya, paling mirip di sini ya. S kuadrat tambah 2S tambah 2 ya, itu pakai yang mana? Nah, ternyata kita bisa uraikan. S kuadrat tambah 2S tambah 2 itu sama dengan S tambah 1 dikuadratkan tambah 1 dikuadratkan ya. S tambah 1 dikuadratkan tambah 1 kuadrat itu sama dengan ini. Nah, ini yang tricky-nya di sini. Karena S tambah 1 kuadrat itu kan S kuadrat tambah 2S tambah 1 ya. S tambah 1 kuadrat kan dalam kurung ini kan berarti S kuadrat tambah 2S tambah 1. Biar sesuai ini ditambah 1 lagi ya, 1 kuadrat ya. Jadi kita bisa ngelihat di sini. Ini jadi kita uraikan lagi, ini persamaannya jadi setengah S tambah 1 per S tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat min setengah 1 per S tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kita ngelihat ini ada yang mirip sih ya. S tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi kita ngelihat di sini ini mirip sama yang mana ya? Kita lihat lagi. Ini mirip yang ini ya, E pangkat ini apa? Ini. Jadi kan di sini ada yang S min A per S min A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kita ngelihat di sini. S min A, A-nya adalah min 1 dan B-nya itu adalah 1. Jadi S min 1, S tambah 1, S min 1 kuadrat, S tambah 1 kuadrat, tambah 1 kuadrat. Kita ketemu di sini. Berarti ini sama dengan setengah dikalikan E pangkat min T cos T. Kenapa? Karena koefisien A-nya adalah min 1, koefisien B-nya adalah 1. Nah, ini dikurangi setengah per, jadi ini kita kuraikan kan S tambah 2, itu jadi S tambah 1 ya, min setengah 1 kali S tambah 1 per S tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, yang ini itu sama dengan sin E pangkat AT sin BT. B-nya itu adalah 1 ya. S min 1 kuadrat tambah B kuadrat ya. Jadi ini S min 1, ini 1. Sehingga hasilnya ini sama dengan min setengah E pangkat min T sin T. Jadi yang transformasi ini memang tidak ada di tabel. Jadi kita harus rekayasa sedemikian rupa sehingga bisa muncul ada di tabel.
Ya caranya ya kita uraikan penyebutnya dulu, lalu setelah itu kita lihat pembilangnya seperti apa, dan kita uraikan pembilangnya juga. Ini yang agak susah di sininya justru. Ya, kalau yang ini gampang. Begitu sesuatu itu ada di tabel, kita langsung sesuaikan dengan apa yang ada di tabel. Tapi kalau nggak ada di tabel, ya itu berarti kita harus kerja lebih keras untuk menguraikan apa yang ada di sini sehingga bisa muncul di tabelnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, jadi materi Laplace sampai sini ya. Kita ngelihat di tugasnya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Kita ngelihat sebenarnya tugasnya cukup mudah. Kita mau mengubah fungsi ini menjadi fungsi Laplace menggunakan transformasi Laplace. Ya kita tinggal ngelihat tabel aja. Kalau 5 itu tabelnya di mana, ya langsung ketahuan lah. 4T kuadrat tabelnya di mana, langsung ketahuan juga. 4T sin 3T, gampang itu ada di, ya kelihatan lah di mana. Cos 8T min 8T sin 8T, ya kelihatan di mana. Cos 3T min 5, ya, cos 3T min 5 kelihatan juga ada di mana. Ya. Nah, yang apa namanya ubah dari domain frekuensi atau domain Laplace ini ke T, ini juga nanti yang nomor A, B, C saya rasa langsung kelihatan, yang D mungkin sedikit butuh rekayasa. Nah, untuk yang nomor 3 ini kita menggunakan apa namanya? Menggunakan parsial ya, menggunakan pecahan parsial biasa. A sama B pakai parsial, yang C bisa jadi pakai parsial. Hati-hati, nggak selamanya kita harus uraikan dengan metode yang barusan saya ajarkan, karena siapa tahu B kuadrat min 4AC-nya di sini masih lebih besar dari 0. Kalau misalkan masih lebih besar dari 0, ya kita tinggal kita tinggal uraikan saja pakai persamaan biasa. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi ini tugasnya dikumpulkan minggu depan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.